تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang kelima dari taghut yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yang kelima kata beliau, al-khamis alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Ya. Yang kelima adalah orang yang diibadahi selain Allah sedang dia ridha dengan ibadah tersebut. Iya. Sedang dia ridha dengan ibadah tersebut. Jadi di sini disyaratkan ya, yang kelima yang diibadahi selain daripada Allah, maka itu taghut. Diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha dengan ibadah. Ridha dengan ibadah. Adapun kalau dia tidak ridha dari para nabi, para malaikat, maka tidak disebut mereka sebagai apa? Sebagai taghut. Karena mereka ini tidak ridha terhadap ibadah. Iya. Adapun yang ridha, inilah yang dikatakan sebagai taghut. Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya pada hari kiamat, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sesembahan selain daripada Allah? Maka Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas saya mengatakan sesuatu apa yang bukan hakku. Iya. Demikian pula para malaikat. Ya, ketika para malaikat itu mereka ditanya pada hari kiamat, ya, ahaula iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka itu memang betul beribadah kepada kalian? Maka para malaikat menjawab, subhanak bal kanu ya'budun al-jin. Ya. Bahkan mereka itu beribadah kepada jin. Ya, maka mereka yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak ridha akan hal tersebut, maka itu tidak masuk di dalam taghut. Tidak dihitung sebagai apa? Tidak dihitung sebagai taghut. Karena itu penulis di sini detail. Beliau bahasakan wa huwa radin bil ibadah, dan dia apa? Ridha dengan ibadah. Orang yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Iya. Dan dia ridha. Nah, ini ada orang-orang seperti itu. Dan ahli syirk masih saja seperti itu. Masih seperti itu. Kita ada video-video di YouTube tuh, lihat orang-orang tasawuf. Ya. Bagaimana dia duduk di tempat. Datang pengikut-pengikutnya, sujud di depannya. Ya, orang mau datang ke dia, sujud di depannya. Bersujud di depannya. Nah, subhanallah. Nah ini dia menganjurkan, dia mengajak, bahkan dia kasih dalil-dalil dusta tentang hal tersebut adalah hal yang apa? Harusnya dilakukan oleh seorang murid kepada wali seperti diri dia. Ya, dia dianggap dirinya sebagai apa? Sebagai wali. Ya, maka ini contoh nyata dari tawaghit. Ya, dan itu ada ya yang seperti itu. Baik, jadi taghut yang kelima ini yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa may yaqul minhum inni ilahun min dunillah fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Iya, dan barang siapa di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya aku adalah sembahan selain daripada Allah, maka demikian kami beri balasan dengan jahannam. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Baik. Jadi ini ayat terkait dengan mereka yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya diibadahi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditegaskan di dalam ayat bahwa orang yang seperti ini akan dibalas nanti dengan neraka apa? Neraka Jahannam. Dan demikianlah dibalas terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Iya, dibalas terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Baik.
Dan ini orang yang diibadahi selain daripada Allah. Dia dalam keadaan ridha. Ya, dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia sudah meninggal. Yang penting dia ridha diibadahi. Ridha diibadahi. Jadi kalau dia di hidupnya diibadahi oleh manusia. Manusia bertabarruk kepadanya. Manusia berbuat kesyirikan. Ya. Terhadapnya. Dia ridha dengan hal itu. Ya, maka ini disebut dengan apa? Disebut dengan taghut. Iya. Datang orang-orang ke rumahnya. Ya, bawa air. Bawa apa namanya? Air sudah di wadah. Airnya disimpan, dia pergi cuci tangannya. Di setiap wadah itu. Untuk apa? Supaya berkahnya masuk di situ tangan guru ini. Ya. Ini mengajak manusia. Untuk apa? Untuk bertabarruk dengannya. Bertabarruk dengannya. Jadi kalau dia ridha dengan hal tersebut, maka ini masuk dalam kategori apa? Kategori taghut. Baik. Kalau itu dia lakukan di kehidupan dunia ketika dia masih hidup, setelah dia mati, dia memberi contoh, maka dia tetap dihukumi sebagai taghut.